Sotihotu Namo Buddhaya. Kami ucapkan selamat datang kepada para umat di Puja Bakti Sebulan Pendalaman Dhamma dalam rangka menyambut Hari Trisuci Waisak Mahawihara Buddha Manggala Balikpapan tanggal 20 April 2025. Sebelum Puja Bakti dimulai, kami himbau kepada para umat untuk menonaktifkan alat komunikasi atau diatur dalam kondisi silent untuk sementara waktu, demi ketertiban dan kelancaran Puja Bakti hari ini. Mahawihara Buddha Manggala Balikpapan saat ini sedang mengadakan perbaikan cara baca wacana Pali. Untuk itu kami mohon kepada umat untuk mengikuti dan menyesuaikan tanda baca dalam buku Parita. Selanjutnya penyalaan lilin dan dupa oleh Pemrakarsa Puja Bakti Sebulan Pendalaman Dhamma. Kepada Ibu Karsila dan Ibu Rita kami persilahkan. Dan kepada para umat dimohon untuk bersikap anjali. Di sini kami memuja namamu, Sang Buddha, bersama air dan bunga pelita dan dupa. Kami bersujud padamu yang maha suci dan sempurna. Kami memuja, duduk bernamaskara, terpujilah namamu. Selanjutnya, marilah kita memberikan penghormatan awal kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan membacakan nama Karapata. Dibuka buku Parita halaman 23. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa.
Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri, aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Swakato Bhagawata Dhammo. Dhammang namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo. Sanggang namami. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak baik. Aku bersujud di hadapan Sangga. Yamam hako mayang Bhagawantang saranang gata. Yono Bhagawa Sata Yassa Camayang Bhagavato Dhammang Rocema Ime Hisakare Hitang Bhagawantang Sasa Dhammang Sasa Wakasanggang Abhipujayama. Handamayang Buddha Sabhagavato Pubbabhagana Makarang Karomase. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Handamayang saranagamana patang banamase. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Handamayang Pancasika pada patang banamase. Panatipata weramani sikkhapadang
samadhyami adinadana weramani sikkhapadang samadhyami kamesu miccacara weramani sikkhapadang samadhyami musawada weramani sikkhapadang samadhyami surameraya majapama datana weramani sikkhapadang samadhyami. Selanjutnya dibuka buku Parita halaman 31, Buddha Nusati. Handamayang Buddha Nusatinayang karomase iti piso bhagawa arahang samma sambuddho wijacarana sampanno sugato lokawidu anuttaro purisa dhammasa rati satta dewa manusanang buddho bhagawati. Handamayang dhammanusatinayang karomase swakato bhagawata dhammo sanditiko akaliko ehipasiko opanaiko pacatang weditabo winyuhi ti. Handamayang sanghanusatinayang karomase supatipanno bhagavato sawaka sangho ujupatipanno bhagavato sawaka sangho nyaya patipanno bhagavato sawaka sangho samici patipanno bhagavato sawaka sangho yadidang catari purisa yugani atta purisa puggala esa bhagavato sawaka sangho ahuneyo pahuneyo dakineyo anjali karaniyo anuttara punya keta lokasa ti. Handamayang saccakiriya gatayo bhanamase nati me saranang anyang buddho me saranang warang etena sacca wajena soti me hotu sabada dhammo me saranang warang etena sacca
cawajena sotime hotu sabada natime saranang anyang sanggo me saranang wara etena sacawajena sotime hotu sabada. Selanjutnya dibuka buku Parita halaman 38, Karania Meta Sutta. Handamayang Karania Meta Suttang Bhanamase Karania Matta Kusalena Yantang Santang Padang Abisameca Sako Ujuca Suhujuca Suwacoca Samudu Anatimani Santu Sakoca Subaroca Apakicoca Salah Ukawuti Santindriyo Canipakoca Apagabbo Kulesu Ananugido Naca Kudang Samacare Kinci Yena Winyu Pare Upawadeyu Sukino wa kemino hontu sabe satta bhavantu sukitata yeke cipana butati tasawata warawa anawasesa digawaye mahantawa majima rasaka anukatula ditawaye ca adita ye ca dure wasanti awi Butawa sambawe siwa sabe satta bhavatu sukitata naparo para nikubeta natimanyeta kata cinang kanci biarosana patigasanya nanyamanya sadu kami ceya mata yata niyang putang ayusa eka putta manurake ewam bisa babutesu mana sambawaye aparimanang metanca sabbalokasmi mana sambawaye aparimanang udang ado catirianca asam badang awera asapatang pitancarang nisinowa sayanowa yawatasa vigatamido etang sating aditeya Brahma meta wiharang idamahu ditinca anupagama silawadasanena nasampano kame suwine yageda
nahi jatuga baseya punareti ti. Selanjutnya dibuka buku Parita halaman 44, Abinha Pacawikana Pata. Handamayang abinha pacawekana patang Bhanamase jaradamomhi jarang anatito Yadidamomhi yading anatito Maranadamomhi maranang anatito Sabbehi me piye himana pehi nanabhawo winabhawo kamasakomhi kamadayado kamayoni kamabandu kamapatisarano yang kamang karisami kalyanang wa papakang wa tasadayado bawisami ewang amhehi abinhang pacawe kitabang. Setelah kita membacakan Sutta, Parita maupun Gatha, marilah kita hening sejenak untuk melatih konsentrasi dan pikiran kita dengan bermeditasi. Duduklah yang tegak dan wajar. Rilekskan seluruh badan dari kepala sampai ke kaki. Yakinlah bahwa tidak ada ketegangan di setiap bagian tubuh Anda. Kemudian ucapkan dalam batin, semoga saya berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Semoga saya berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Kembangkan terus-menerus sampai meditasi selesai. Meditasi kita lanjutkan. Meditasi selesai. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya marilah kita mendengarkan Dhammadesana dengan sikap tenang yang akan disampaikan oleh Atasilani Tiranandini. Namo tassa.
Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Punyang ewa so sikheya aya tagang sukundrayang dananca samacaryanca meta citanca bahawaye. Melatih diri sendiri, melakukan kebaikan dan membawa kebahagiaan. Senantiasa mengembangkan kedermawanan, kehidupan penuh damai, dan pikiran disertai cinta kasih. Terpujilah Guru Agung Buddha, Namo Buddhaya. Pemimpin Puja Bakti, Rama, Ramani, Ibu, Bapak, Saudara, dalam sadar dengan penuh keyakinan terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, dan kondisi baik menyertai kita semuanya, sehingga dalam mempersiapkan momen yang penting dalam 1 tahun 1 kali bersama dalam kebajikan mengikuti sebulan pendalaman Dhamma. Ibu, Bapak, Saudara, sesuatu hal yang berbeda, mungkin ini menjadi hal yang tidak biasa. Karena yang biasanya mungkin pukul 9, kemudian ada perubahan-perubahan, karena semua hal itu ada pertimbangan, ataupun ada reason, ataupun penjelasan. Dengan mengajak bersama-sama untuk beradaptasi, berhabituasi dalam kebaikan. Bukan perkara absensi yang sudah disediakan oleh mungkin pengurus, namun itu semuanya sesungguhnya adalah media ataupun cara agar ini menjadi alat kita itu konsistensi atau tidak. Karena keterbatasan dari kemampuan kita untuk mengingat, keterbatasan kita untuk senantiasa sadar, nah perlu ada satu media. Salah satunya adalah dengan kita membuat sebuah daftar. Karena secara biologis umur kita kan bertambah. Nah, namun terkadang kemampuan ini semakin lama itu juga bisa semakin menurun. Itu hal yang lumrah, tapi kita perlu untuk sedia payung sebelum hujan. Kita buat sebuah daftar, kita buat plan, 1 bulan sebelum Waisak, ya kita bersama-sama untuk berkumpul dalam sebulan pendalaman Dhamma dengan mengupayakan. Ini menjadi salah satu cara buat sesungguhnya bukan buat siapa-siapa, tapi adalah buat diri kita sendiri. Dengan menjalin koneksi, kalau secara sosial kan menjalin koneksi dengan rekan ataupun dengan teman. Tapi pada saat kita berada di Dhammasala, kita menjalin koneksi untuk diri kita sendiri.
semakin sering saraf-saraf kita untuk berkoneksi pada diri kita sendiri, ini menjadi latihan kita dalam mawas diri dan kita menjadi lebih aware. Nah, apa yang harus kita lakukan? Dan pada saat kita berjumpa dengan seseorang, baik dalam kondisi yang masih kecil mungkin, ataupun masih dini, ataupun dalam kegiatan-kegiatan kebajikan yang lainnya. Dan menjadi surprise, tiba-tiba juga sebagai anak didik dari jauh merantau ke Balikpapan, tanpa disangka-sangka mengirim sebuah message atau sebuah pesan. Nah, ternyata sudah di Balikpapan. Ini menjadi sebuah salah satu aha moment. Artinya aha moment ini saat kita berjumpa di dalam kebajikan, saat kita berjumpa dalam kegiatan kebajikan, suatu saat kita akan berjumpa juga di dalam kebajikan. Jadi kita juga tidak menjadi resah. Nah, ketika mengingat saat kita lahir di dunia, sesungguhnya kita seorang diri. Oh tidak, hasilnya saya dengan suster, kemudian dengan kedua orang tua saya dan juga yang lain. Memang itu adalah sebuah faktor pendukung. Tapi sesungguhnya kita adalah seorang diri. Sampai titik di mana meskipun kita juga memiliki cukup banyak anak, lebih dari 2 mungkin, ataupun juga ada cucu, tapi kita juga adalah seorang diri yang mampu dan mau menolong dan juga setia. Itu adalah diri kita sendiri. Bahkan kita lihat, kita bisa merefleksi kehidupan dari Guru Agung Buddha. Begitu kaya, begitu megah apa yang dimiliki oleh beliau, kehidupan sebagai pangeran. Sesungguhnya privilege yang dimiliki oleh beliau itu sangat besar. Apapun yang diucapkan itu segera terrealisasi. Tapi pada usianya dari 0 sampai 16 tahun baru sekali keluar istana. Karena terjaga, terlindungi. Namun karena beliau begitu sangat cerdas, saat keluar melihat sesuatu hal yang berbeda dan juga dimaknai dalam kemuliaannya. Saat melihat orang sakit, orang mati, kemudian juga ada orang tua, serta seorang petapa. Dan akhirnya beliau meninggalkan istana. Meskipun dengan cara yang tidak mudah. Ya. Karena sang pangeran itu juga tidak mudah didapatkan oleh ratu dan juga raja. Putra yang diidam-idamkan, putra yang ditunggu-tunggu, dan hanya satu-satunya dan akhirnya meninggalkan istana. Namun kita ketahui lagi, beliau memberikan atau membuat keputusan itu pun juga bukan karena ego, tapi membuat keputusan karena atas pertimbangan-pertimbangan dan juga memanajemen resiko untuk diri beliau dan juga memanajemen untuk orang-orang sekitarnya. Dan akhirnya terbukti
saat beliau telah mencapai penerangan sempurna, hingga saat sekarang ini 2500 tahun yang silam bermanfaat untuk kita semuanya. Di dalam setiap momen kita dengan menghargai kondisi itu, sehingga kita menjadi mudah, oh ya, rasa syukur akan muncul secara otomatis, tombolnya tit, ya, oh ya, saya pernah berkumpul dalam momen yang seperti ini. Sungguh luar biasa saya bisa berjumpa dengan orang-orang yang baik. Dan kondisi baik ini ya bisa menjadi kondisi dalam modal di kehidupan yang selanjutnya, dalam langkah-langkah yang berikutnya. Karena yang menjadi teman sejati itu adalah perbuatan kita sendiri. Di dalam Sangyutta Nikaya dengan jelas Guru Agung Buddha menyampaikan, teman adalah kawan dalam seperjalanan. Namanya perjalanan, yaitu terus menerus. Kita juga bisa bertemu dengan si A, B, C, yaitu adalah kawan dalam perjalanan. Bertemu dengan pasangan hidup, ya itu adalah perjalanan kehidupan. Sampai titik juga tidak temenin. Kemudian seorang ibu adalah teman saat di rumah. Sehingga Guru Agung Buddha juga menyampaikan, ibu dan ayah adalah guru. Guru bagi anak-anaknya saat di rumah. Dan juga orang yang memberikan bantuan pada saat dibutuhkan adalah orang yang baik. Sedangkan teman yang setia pada kehidupan sekarang dan juga kehidupan yang akan datang hanyalah satu, perbuatan baik kita. Dalam Manggala Sutta pun juga disampaikan, Pubecak kata punyata etang manggala mutamang. Memiliki timbunan kebajikan di masa lampau itulah berkah utama. Kalau kita berbicara mengenai kehidupan yang lampau, ya itu sangat terbatas secara topik dan juga sangat terbatas dengan kita melakukan sesuatu. Namun pada saat era sekaranglah menjadi potensi yang besar untuk kehidupan sekarang, untuk menemukan teman sejati yang dinamakan sebagai Kalyanamitta. Guru Agung Buddha dengan jelas pada saat beliau hendak Mahaparinibbana, salah satu momen terpenting saat Waisak. Beliau mangkat, kemudian apa yang sudah diberikan, sudah dicapai, sudah dibabarkan kurang lebih 45 tahun, beliau tidak memberikan warisan, bahkan kepada asisten pribadinya, Bante Ananda. Terlebih pada saat itu juga Bante Ananda belum mencapai tingkat kesucian tertinggi atau menjadi arahanta. Karena beliau tahu kalau ini saya wariskan, ini akan menjadi rebutan. Kemudian apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau memperkuat SOP dan dengan cara bahwa Dhammalah yang menggantikan, yang akan menjadi pengganti beliau
usai beliau maha parinibbana atau wafat. Jadi apapun yang akan kita berikan kepada misalkan mungkin anak, cucu, teman dan juga yang lain, itu adalah sebuah punya. Nah, sebagai punya ini kebajikan. Nah, makanya orang yang punya bisa melakukan apa aja. Nah, orang yang punya bisa melakukan apa aja dan bisa mendapatkan apa saja. Begitu pula mereka yang punya dalam bahasa Indonesia dan juga punya dalam bahasa Pali. Punya adalah kebajikan. Jadi secara ketika dikoneksikan, ya, mereka yang punya ya, akan bisa mampu dan terkondisi apa saja menjadi baik adanya, dan memang demikianlah adanya. Ini yang menjadi dikatakan oleh beliau, jadikanlah dirimu menjadi pulau pelindung bagi diri sendiri. Dan juga bergegaslah hari ini juga. Artinya dengan satu istilah, yaitu adalah tidak rapuh. Dengan mengikuti perjalanan dari senior kita, dan dengan mungkin adanya keterbatasan, namun dengan penuh semangat. Ya, dan izin menyampaikan itu Bu Karsilah, saya sangat terharu sekali dengan perjalanannya beliau dan juga semangat, kokoh, gigih. Ini menjadi refleksi untuk diri kita. Sehingga dengan apa yang kita miliki saat sekarang ini, kita bisa gunakan dengan sebaik-baiknya. Artinya dengan kokoh, gigih, kemudian kukuh, kita tidak rapuh. Contoh nyata yaitu adalah Guru Agung Buddha Gotama. Diterpa badai, kemudian mencari guru yang kiranya bisa memberikan jalan, bisa memberikan pedoman, tetapi stuck, hanya sampai di situ. Kemudian berjalan kembali untuk berjuang, dan kemudian saat beliau hendak mencapai apa yang memang menjadi target, menjadi tujuan, itu pun juga tidak gampang. Banyak tantangan dan juga banyak halangan. Dan setiap tantangan dan juga halangan yang beliau hadapi itu menjadi guru. Artinya saat beliau merasa bahwa apa yang ditemukan ini itu benar dan ternyata bukan, diingatkan oleh penari ronggeng. Namun di sini disclaimer ya, disclaimernya penari ronggeng seperti apa nanti bisa googling. Dengan riwayat perjalanan spiritual Guru Agung Buddha Gotama itu tertulis begitu sangat tebal, dan ini perlu pelan-pelan pada saat ibu bapak saudara saat membaca dari riwayat-riwayat
perjalanan kehidupan beliau. Dan sudah terangkum begitu sangat rapi sekali. Dalam 3 jilid, mungkin tebalnya kurang lebih 6-7 cm. Namun perlu pelan-pelan. Dan kertasnya sangat tipis. Namun di dalam setiap goresan itu memberikan inspiratif. Karena saya sangat suka sekali juga membaca perjalanan-perjalanan spiritual para guru dan juga perjalanan-perjalanan dari mereka-mereka yang berjuang. Itu bisa menjadi motivasi bagi kita dan juga bisa mematahkan ego di dalam diri kita. Oh, ternyata seperti ini ya. Itu sebagai cara. Terkadang kita perlu juga untuk ditampar. Nah, kok ditampar Taselani? Ya, maksudnya ditampar batin kita. Ya. Pada saat kita tertampar yang demikian, kita, oh ya, dengan yang satu kata yaitu adalah, oh seperti ini, oh seperti itu. Ya, itu menjadi bahan agar menambah yang namanya kekokohan di dalam diri kita, agar pohon kehidupan kita itu tidak rapuh. Dengan pesan-pesan yang disampaikan oleh Guru Agung Buddha, ini menjadi bentuk inspirasi. Dan ada satu yang bisa kita adaptasi dan mungkin bisa juga kita lakukan. Dengan diantaranya di sini yang sering saya lakukan adalah dengan menulis dan juga membaca singkat kata dari Guru Agung Buddha Gautama. Dengan waga demi waga, dengan syair demi syair, dari bait demi bait. Setelah kita baca, kita tulis, kemudian kita bisa renungkan. Itu menjadi berbagai bentuk step yang nantinya bisa ada di dalam memori kita. Dan di dalam setiap hari, bahkan dalam 1 minggu, 1 pekan, masing-masing punya cara, masing-masing punya ide. Dan karena saya menyadari atas keterbatasan kemampuan dalam mengingat, jadi dari pagi sampai malam dan juga dari Senin ketemu dengan Minggu, nah itu masuk dalam list. Sehingga kita bisa terkoordinir untuk dalam keseharian kita. Nah, ini semuanya menjadi cara agar habituasi kita untuk menyadarkan diri kita dan melatih agar kita tuh menjadi sadar, menjadi aware. Oh iya, oh ini belum. Oh ya, ini harus saya lakukan. Untuk bisa menambah lagi, memang dalam kita melakukan kegiatan-kegiatan kebajikan yang nantinya akan menjadi punya beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai acuan ataupun ciri yang disebut sebagai punya. Beberapa waktu yang lalu ada pun yang menyampaikan, lalu atas selani antara punya dengan karma baik itu bagaimana? Ya, karma baik atau kama baik itu juga punya. Namun dalam konteks ini kama ini adalah dalam bentuk yang
lebih luas. Namun kalau punya ataupun kebajikan, nah itu adalah pengelompokan dari tindakan-tindakan yang akan dan telah dan sedang kita lakukan. Dasa punya kiryawatu, landasan kebajikan. Dan ini menjadi bentuk untuk kita melakukan bentuk kebaikan yang nantinya ini pun diharap ataupun tidak diharap, nanti kapan akan berbuah, ia akan muncul tepat pada waktunya. Ia akan muncul sesuai kondisinya. Dan terkadang ada pula yang kurang bisa menerima saat perbuatan baik itu berbuah. Kok bisa? Karena kurang penyadaran. Dikala perbuatan baik itu berbuah, dikala perbuatan buruk itu berbuah, nah itu menjadi kuncinya adalah kita menerima kalau itu adalah hasil dari perbuatan kita. Namun bukan berarti, oh iya ya, ini semua sudah karma saya. Oh ini sudah, oh saya kurang berbuat baik, oh saya kurang ini. Ya. Dengan satu statement ataupun satu istilah yang sedemikian itu tidak masalah. Namun bukan berhenti sampai di situ saja. Ini menjadi bentuk cara kita. Kalau diibaratkan itu seperti kuda ketika mau berjalan, kadang kalau tidak disuruh berjalan, dia akan diam aja. Kecuali kalau dia lapar. Kemudian pada saat ia dicambuk oleh pemiliknya. Nah, ini sebagai analogi agar ya kita terkadang kita pasif untuk melakukan sesuatu. Nah, namun perlu diingat bahwa pintu kita itu terbuka. Pintu kita itu apa? Pintu mata, pintu telinga, pintu hidung, pintu rupa atau badan jasmani, semuanya terbuka. Yang bisa kita kendalikan adalah pikiran kita. Dengan cara-cara seperti apa? Ya, dengan cara-cara kita melakukan perbuatan baik. Nah, perbuatan baik salah satunya dengan kita melakukan puja. Saat ibu, bapak, saudara membaca parita, itu juga salah satu bentuk puja. Puja kepada diri kita. Puja kepada Guru Agung Buddha. Kalau tidak ada beliau, kita juga tidak mengenal yang namanya adalah kebenaran tentang Dhamma. Saat kita juga mengenal tentang Dhamma, kita juga melakukan puja pada diri kita sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara kita melakukan perbuatan baik. Dan ternyata bukan hanya kita yang menikmati atas kebajikan yang kita lakukan. Orang-orang di sekitar kita pun juga merasakan. Dan bahkan mereka yang telah meninggal pun juga merasakan. Ini menjadi wujud bakti untuk diri kita sendiri sesungguhnya. Karena ingat pesan dari Guru Agung Buddha Gotama, diri sendiri adalah pelindung bagi diri kita sendiri. Tetaplah teguh, tanpa goyah, dan juga tidak rapuh, tetap tegar serta semangat dalam menjalani kehidupan, melakukan kebajikan untuk membawa kebahagiaan. Dengan berbagai cara, setidaknya
kita menyadari itu semuanya dan paham ini semua adalah kebajikan. Kebajikan menjadi kewajiban kita dalam menabung investasi kehidupan kita di masa yang akan datang. Pubecak kata punyata, investasi kehidupan dalam bentuk kebajikan menjadi teman sejati sampai kapanpun kita akan ditemani oleh perbuatan baik ataupun perbuatan buruk kita masing-masing. Nah, dalam momen yang berharga ini, menjelang Tri Suci Waisak, kita jadikan bentuk refleksi diri kita dan juga kita berkontemplasi tentang memaknai Tri Suci Waisak dari tahun demi tahun. Pesan-pesan dari beliau, Guru Agung Buddha Gautama, Dhamma yang sudah disampaikan 2500 tahun yang lampau, kita jadikan inspirasi untuk diri kita dalam menapaki dalam kehidupan demi kehidupan, dan senantiasa kita berbahagia di dalam Dhamma ajaran Guru Agung Buddha, dan semoga ini menjadi hal-hal yang kondisi yang positif untuk mengingatkan apa yang seyogyanya kita lakukan dan mengingatkan inilah yang telah disabdakan oleh Guru Agung Buddha Gautama. Kita sama-sama melatih diri sendiri, kita sama-sama mengingatkan untuk diri kita sendiri, karena dengan kita menjadi pengingat untuk diri kita sendiri, ini menjadi perubahan, khususnya adalah diri kita sendiri. Dan semoga kita menjadi teladan untuk diri kita sendiri juga, dan membawa manfaat bagi diri sendiri dan juga membawa manfaat bagi orang-orang di sekitar kita, dan bermanfaat untuk kehidupan sekarang dan kehidupan yang akan datang. Ya, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini, dan semoga kita semuanya berbahagia dan semoga semua makhluk berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Kepada umat yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa mengangkat tangannya. Namo Buddhaya, Sila. Sila, saya ingin bertanya, tadi kan Sila sudah menjelaskan sedikit kalau orang tuh harus perlu ditampar dulu dalam tanda kutip supaya mengingatkan dia gitu loh, Sila. Nah, ini yang saya ingin tanyakan, ada cerita orang ini ceritanya sudah di atas angin lah hidupnya, Sila, sudah hidup enak, tetapi tiba-tiba ditampar oleh kondisi tertentu hingga dia harus hidupnya tuh istilah terpuruk gitu loh, Sila. Nah, ini apa yang menyebabkan orang ini kenapa bisa terjadi hal tersebut, Sila? Misalnya salah satunya, oh dia nanti entah misalnya sudah kaya raya, tapi tiba-tiba ada aja hal-hal yang misalnya ditimpa oleh hukum apalah, atau dibohongi temannya lah, atau keluarganya bagaimana lah. Nah, itu kenapa kondisi bisa terjadi gitu, Sila? Terima kasih, Sila. Oke, baik, terima kasih. Sangat baik ya pertanyaannya. Setiap orang
Di dalam zona nyaman, terkadang kita menjadi terlena. Di dalam zona nyaman. Saat mau keluar dari zona nyaman, itu masa struggling. Yang dimaksudkan seperti kita kadang tuh perlu untuk ditampar oleh suatu kondisi, ya. Ditampar hati kita. Karena kita tidak siap secara mental. Itu tidak ada kesiapan diri. Cilakanya ketika kita tidak ada kesiapan diri, saat tidak ada orang yang ada di dekat kita yang memberikan sesuatu positif, sesuatu hal yang positif, bisa terjadi sesuatu yang depresi. Nah, lalu apakah perlu kita itu ditampar? Persoalan perlu atau tidak, setiap orang itu masing-masing sesuai dengan kebutuhannya. Terkadang tidak perlu ditampar dengan kondisi seperti karma buruk berbuah, kemudian seperti halnya ditipu orang, ataupun seperti halnya difitnah orang, ataupun dibohongi orang. Itu memang menjadi sebuah tamparan, ya. Tamparan, kok padahal aku misalkan saya sudah menolong dia, saya sudah memberikan bantuan sama dia, saya sudah menemani dia. Tapi finally hasilnya kamu seperti ini ke saya, misalkan. Dikala di situ tidak ada orang yang memberikan positif, hal-hal positif, bisa menjadi orang tersebut saat karma buruk ini berbuah, bisa juga tumbang. Karena tidak ada kesiapan mental. Menjadi baik saat kita tertampar di sini pertama, mendengar pengalaman orang. Yang kedua, bisa membaca buku-buku motivasi, buku-buku seperti riwayat Agung Buddha, ataupun riwayat dari siswa-siswi beliau. Itu bisa menjadi kontemplasi dan menjadi makanan dan menjadi nutrisi dalam batin kita. Agar kita sudah punya gizi nih di dalam batin kita. Sehingga kita tidak menjadi melemah. Melemah artinya misalkan saat berbuat baik. Berbuat baik itu baik kan? Ya. Berbuat baik itu baik. Menjalankan sila itu baik. Meditasi baik. Berlatih menjadi latihan di Pabaja Samanera atas silani, Upasampada Biku itu baik. Namun saat bekal mental kita tidak kokoh, saat perjalanan menjalani ini ketampar dengan situasi dan kondisi. Contoh, ada yang menggelitik misalkan, maksudnya ada yang menggelitik pada saat kita mau mengikuti latihan Pabaja. Emangnya kamu bisa nantinya? Nah, itu kan juga sebagai bentuk tamparan, ya. Nah, kalau kita tidak kuat, kita tidak siap, bisa jadi mundur satu langkah. Oh iya ya, nanti bisa enggak ya? Nah, wah nanti ada ketemu sama bante-bante senior, apalagi di Demendut, ketemu Bante Panya. Nanti pada saat
membaca sila saat penabisan satu-satu. Nanti kalau jantungnya lari-lari gimana? Nah, itu sudah banyak sekali tamparan-tamparan yang muncul ya dari luar, kemudian berkembang di dalam diri kita. Bisa jadi kita mundur 1 langkah, 2 langkah, kemudian chat, Bante maaf saya cancel. Ya, artinya di dalam perjalanan kita untuk melakukan perbuatan baik, kita kuatkan di awal. Ya, kita kuatkan di awal artinya kita mencontoh Guru Agung Buddha Gotama pada saat beliau hendak mencapai penerangan. Saya akan tetap duduk hingga darah menetes, hingga air mata mengering, saya akan tetap berada di tempat ini. Nah, itu adalah sebuah kekuatan di awal. Kekuatan di awal agar perjalanan kita itu menjadi, ya meskipun ada batu kerikil kecil, batu kerikil 2, 3 dan yang lainnya, oh ya nggak apa-apa, ini perjalanan saya untuk menuju apa yang menjadi target kita itu di sana. Perlu ataupun tidak, butuh ataupun tidak, itu masing-masing yang memiliki porsinya. Butuh tamparan seberapa, butuh tamparan seperti apa, itu adalah masing-masing. Ya. Itu masing-masing individu yang memilih. Tidak ada yang memilihkan, kecuali adalah memang hukum alam. Seperti usia tua, sakit dan mati, itu sudah hukum alam. Tidak heran ketika kita sedang sakit, kita baru sadar. Tidak heran ketika kita sudah tua, kita baru sadar. Tidak heran juga pada saat kita kehilangan, kita pun juga baru sadar. Itu hal yang lumrah. Tapi Tasulani kalau udah tua baru sadar kayak apa? Masih mending. Ya, masih mending. Masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan untuk melakukan yang lebih. Berdasarkan konotasi dari yang namanya adalah tamparan batin. Oke, terima kasih. Ada lagi yang ingin bertanya? Masih ada atau cukup? Jika ada. Selamat pagi Sila, Namo Buddhaya. Begini Sila, saya kan juga sedang mendapatkan karma buruk. Ya karena saya sakit tapi sudah cukup bagus lah. Dan pada saat saya sakit ini baru saya merenungkan bahwa yang tadinya begitu sehat tidak menyangka akan menghadapi kondisi yang saya alami saat ini. Tetapi saya bukan dalam menghadapi kondisi saya sakit itu bukan saya merasa bahwa saya sedang keterpurukan gitu Sila. Jadi saya menghadapinya dengan keyakinan saya memahami dan saya ikhlas menerima bahwa karma itu yang datang itu adalah hasil daripada perbuatan kita mungkin yang lampau. Dan selama saya sakit dan saya sekarang sudah banyak kemajuan, walaupun dalam kondisi saya yang tidak bisa beraktivitas seperti dulu, tetapi saya tetap mempraktekkan Dhamma. Di dalam kondisi yang diem,
saya selalu mengembangkan cinta kasih, meditasi dan sebagainya. Dan selama 3 tahun ini, tahun 2023, 24, dan 2025, saya sudah menjalankan Atasila setiap menjelang Waisak. Dan saya mentargetkan dalam puasa itu 35 hari sila. Saya mengambil makna bahwa Siddhartha Gautama mencapai penerangan sempurna itu pada usia 35 tahun. Jadi saya selama sakit itu, saya bisa melaksanakan itu, dan saat ini saya juga Atasila. Mulai tanggal 7 dan akan berakhir nanti tanggal 13 Mei pagi. Itu sudah saya niatin sila. Jadi walaupun saya sakit itu, saya harus tetap berjuang dan saya harus mempraktekkan Dhamma. Walaupun saya tidak bisa berbuat baik seperti orang-orang yang lebih maksimal, tapi saya tetap mempertahankan perbuatan baik itu harus saya lakukan. Walaupun saya kondisinya seperti ini, saya tetap berjuang, saya harus bisa memberikan Dhamma kepada para siswa. Walaupun saya di atas kursi roda. Jadi setiap hari saya masih melakukan kebaikan di sekolah dari hari Senin sampai Jumat. Walaupun saya dikasih kebijakan oleh kepala sekolah tidak usah sampai sore gitu kan. Itu suatu hal yang luar biasa, kebaikan daripada kepala sekolah. Nah di sini sila, tapi kadang-kadang saya itu masih merasa harus apa yang harus saya lakukan sila. Padahal saya sudah berjuang dan saya sudah memaksimalkan kemampuan saya, dan sebaik mungkin saya lebih baik saat ini setelah sakit dalam pengamalan Dhamma daripada pada saat saya masih sehat. Pada waktu saya masih sehat, saya kadang-kadang meditasi itu jarang. Kemudian saya merenungkan Dhamma yang lebih maksimal itu kurang maksimal karena banyak kerjaan yang lain. Tetapi di saat saya sakit, saya lebih maksimal, waktunya lebih banyak. Saya bisa bangun pagi, bisa meditasi, bisa baca parita, bisa Atasila, tetapi saya tidak bisa melakukan dana yang lain. Hanya itu yang dilakukan di dalam batin dan secara fisik saya. Saya mohon petunjuk dari sila agar saya itu di dalam menghadapi kondisi yang kadang-kadang batin saya masih bergejolak juga ya. Gimana ya supaya saya itu cepat sembuh gitu, cepat kembali seperti semula, tetapi masih belum seperti semula sila. Mungkin ini memerlukan suatu kesabaran yang luar biasa, dan rasanya untuk kembali ke seperti semula kok mengalami suatu kesulitan begitu. Kesulitannya karena yang saya alami kan tulang saya itu kan memang sudah rapuh gitu sila. Walaupun ya banyak usaha baik obat medis maupun usaha dengan kemampuan batin saya, tetapi masih belum maksimal. Bagaimana untuk menanamkan agar saya itu tetap mempunyai kesabaran yang lebih gitu sila. Itu aja sila, terima kasih. Ya, salah satu hal yang nyata ya dilakukan oleh Bu Karsila dan ditemani oleh keluarga itu sangat luar biasa. Ya. Dengan melihat saya bertugas di awal di sini bertemu dengan keluarga Bu Karsila dan sekarang, namun dengan perjalanan saat mendapatkan ya, buah mangga, ya mendapatkan panen ya buah tersebut, namun kondisi baik karena saya yakin apa yang sudah dilakukan oleh Bu Karsila serta keluarga, jasanya yang sangat luar biasa. Kita melihat dari sisi yang luar itu ada aja jalan saat misalkan berobat, saat juga menemukan dokter, itu ada saja jalannya. Kita melihat dari sisi luar. Memang kita yang jadi faktor yang luar itu memberikan penguatan bagi mereka yang memang membutuhkan untuk kita dampingi
Lalu bagaimana untuk saat diri kita itu sedang mengalami hal-hal itu secara natural, mungkin air mata jatuh sendiri tanpa dirasa. Seolah kita tuh kuat, tapi ternyata air mata jatuh. Nah, ya udah kita cukup sadari. Kalau kita sedang lemah, sedang kita kalah, kita segera mengambil yang namanya adalah penyadaran. Kalau ini kita biarkan, ia pun akan berkelana kemana-mana. Kalau sudah berkelana kemana-mana, itu akan membawa namanya adalah kilesa. Kilesanya akan semakin menggunung. Kita semuanya diakui ataupun tidak diakui, disadari ataupun tidak disadari, diterima ataupun ditolak, kita semua punya kilesa. Dan saat muncul yang namanya misalkan ketidakterimaan, itu wajar. Nah, wajar, hanya saja kita tidak perlu sangat-sangat mengejar kalau ini segera. Nah, ketika kita semakin bergegas, ini harus segera, itu justru pemahaman kita semakin tumpul dan kita menjadi semakin tidak tenang, merasa tidak tenang. Agar kita mengembalikan rasa untuk menerima ini semuanya. Nah, kita patut untuk mengingat seberapa jauh, seberapa besar perjalanan spiritual kita. Perjalanan spiritual ini itu banyak cara. Pada saat kita bermeditasi, itu juga cara perjalanan spiritual. Dikala bermeditasi, kita ada sedikit aha momen memunculkan namanya keheningan, kedamaian, ketentraman, kebahagiaan yang tidak bisa kita dapatkan di saat kita sedang baca parita. Pada saat kita baca parita pun, di situ kita mendapatkan ketenangan, mendapatkan keheningan, itu pun juga tidak sama kita dapatkan pada saat kita melatih meditasi. Begitu pula hal yang lainnya. Nah, itu yang patut kita ingat. Mengingat sesuatu hal yang ibarat seperti kalau di dalam bentuk istilah itu adalah adi duniawi, di atas dunia. Bukan perkara kita mendapatkan kemudian kita rasa bahagia, itu rasanya terbatas. Daripada pada saat kita melakukan sesuatu dan kita merasakan di situ ada namanya itu ketenangan, ketentraman, keheningan, kebahagiaan. Nah, disitulah yang menjadi pupuk untuk diri kita. Kalau kita ingat kembali pada saat misalkan ya dulu saya nggak seperti ini loh, kok tiba-tiba begini. Nah, itu justru akan bisa menurunkan kualitas. Menurunkan kualitas ibarat seperti air yang bening, kemudian di situ air yang keruh. Nah, kalau semakin banyak air beningnya, itu kan bisa mengalahkan. Bukan berarti menyingkirkan, bukan, tapi adalah bisa mengalahkan, menetralkan dan menambah mental kita pada saat ini muncul nih kekeruhan ini. Kalau ini semakin kita tambahin, ya kitanya akan menjadi rapuh. Dan menjadi karma baik kita sedang berbuah dikala kita itu dikelilingi oleh orang-orang yang baik, orang-orang yang mendukung di saat kita itu sedang lemah, orang-orang yang mengingatkan di saat kita sedang salah, orang-orang yang menguatkan di saat kita sedang lengah. Itu patut untuk kita syukuri. Bagaimana teselannya agar kita menambahkan orang-orang yang seperti tadi, kita berafirmasi. Saat kita berafirmasi, seusai misalkan ibu bapak saudara melakukan puja,
Nah, sering saya juga melihat misalkan puja di altar, nah misalkan 3 hiyo, kemudian berapapun atau melakukan puja-puja yang lain, kita rangkapkan kedua telapak tangan kita itu di depan dada. Karena contoh misalkan sakit hatiku, padahal di sini jantung ya. Ya, jadi di sini yang merasakan saat kita sedang takut, pada saat kita sedang tidak nyaman, di sini rasanya ser itu ada di dalam. Nah, ini kalau dalam bahasa Pali namanya adalah hadayawatu, landasan hati. Makanya rasanya itu pada saat kita sedang merasakan sesuatu itu ada di dalam di sini. Makanya ketika kita saat merangkapkan kedua telapak tangan kita, kecuali misalkan mohon maaf, itu misalkan sakit, ya kita rangkapkan di depan dada. Karena disinilah pusatnya. Ya. Makanya pada saat misalkan di sekolah ataupun saya menemui peserta didik dan juga yang lain, saya mencoba. Nah, ya kita beranjali di depan dada. Di sini kita berafirmasi untuk bisa menguatkan. Memang tidak mudah. Ya. memang tidak mudah di saat kita sedang mendapatkan karma buruk berbuah. Itu tidak mudah pada saat itu. Itu tidak mudah. Ya. Pengingatnya adalah kita pejamkan mata dikala karma buruk kita sedang berbuah. Kita pejamkan mata. Kalau di jalan bagaimana atas jalannya? Ya. Dalam kondisi-kondisi tertentu, kita pejamkan salah satu pintu dalam indria kita. Kita diamkan sejenak, kemudian untuk bisa merilis, untuk bisa kita mencoba meregulasi, agar mental kita tidak mental di saat karma buruk berbuah. Meskipun ada penyebab-penyebab dan itu kita ketahui, contoh yang bisa kita ketahui mungkin misalkan ditipu ataupun difitnah ataupun dibohongi ataupun dicaci maki ataupun dihina dan seterusnya dan teman-teman yang lainnya. Nah, itu mungkin itu menjadi salah satu penyebabnya kita tahu. Namun ya kita tidak keluar sumpah serapah saat kita mengetahui oh itu penyebabnya, oh dia. Ya kita sampaikan dari kita sendiri. Ini semuanya adalah guru kita. Nah, nggak mudah atas jalan memang. Ya, memang tidak mudah, tapi kita perlu berlatih. Kita latihan. Yakinlah apa yang kita lakukan, meskipun di situ adalah kita misalkan dihina, meskipun kita dicaci maki, kita difitnah, ya kita percaya dan yakin semua akan berbuah tepat pada waktunya. Ya mungkin ibu bapak saudara mungkin pernah merasakan hal yang demikian. Hanya saja seperti apa yang sudah disampaikan oleh Guru Agung Buddha di dalam Karana Metta Sutta, bukan karena marah dan benci membuat orang lain celaka. Artinya pada saat kita tahu penyebab terdekat, kita di sini penyebab dari munculnya sesuatu bukan hanya satu-satunya. Hanya yang kita ketahui adalah penyebab terdekatnya. Kita tidak memunculkan namanya adalah sumpah serapah yang negatif bagi misalkan kita tahu penyebab terdekat tersebut. Nah, kita tutup salah satu pintu di dalam rupa kita. Kalau nama itu kan dari dalam, nggak bisa kita tutup. Tapi rupa kita ini kita tutup salah satu. Yang tidak bisa kita tutup secara jelas itu adalah telinga. Meskipun kita tidur, dia terbuka aja, nggak bisa kita tutup ya. Ya. Jadi pada saat tertentu kita perlu untuk menutup. Makanya pada saat kita sedang me time, ya bahasa sekarang ya, bahasa sekarang itu me time. Me time itu kita gunakan adalah kita duduk, diam, kita mendiamkan pintu
pintu indria kita. Itu adalah me time. Dan merasakan ketenangan, merasakan kedamaian, ya. Karena waktu kita itu adalah yang tahu adalah diri kita sendiri, ya kan? Jadi apa yang sudah dilakukan oleh Bu Karsila sampai sekarang, saya sangat mengapresiasi dengan perjuangan dari Bu Karsila dan juga dari keluarga Kalyana Mitra dan seterusnya. Ini menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Begitu terlihat kuat, kokoh, semangat, dan ini menjadi teladan kita. Ya, kita patut untuk mencontoh itu semua yang dilakukan oleh beliau. Ya. Terlepas dari ini semuanya memang juga disampaikan oleh Guru Agung Buddha Gautama. Ya, kita yakin dan percaya. Kita berlindung kepada Buddha, kita berlindung kepada Dhamma, berlindung juga kepada Sangha. 3 perlindungan ini menjadi perlindungan sejati bagi diri kita. Yang sesungguhnya ini bukan bersifat pasif, tapi perlindungan ini bersifat aktif. Hanya berlindung saja tanpa kita ucapkan, tanpa kita pahami, tanpa kita lakukan, ya itu hanyalah sebuah perlindungan saja semata. Namun kita perlu aktif dan juga produktif dalam membuat perlindungan tersebut. Agar kehidupan kita menjadi terlindungi, menjadi aman, menjadi nyaman, menjadi damai, menjadi tentram. Menjelang situasi terdekat yang sangat kita tunggu-tunggu, yaitu adalah Trisuci Waisak. Ya, demikian. Mungkin ada yang lain? Masih ada yang ingin bertanya? Ya, Namo Buddhaya Sila, maaf bertanya lagi Sila. Ini tapi titipan dari teman sih sebenarnya Sila, cuma dia malu. Sila, akhir-akhir ini banyak fenomena login Sila. Login. Jadi yuk ke tempat saya gitu ceritanya. Yuk pindah agama gitu Sila. Ya, apalagi mereka sampai mengatakan agamamu apa? Agama Buddha. Hah? Masih agama Buddha? Nah, ini kan cukup nyelekit ya Sila ya. Kayak istilahnya agama Buddha ini ecek-ecek banget gitu loh Sila. Nah, apalagi sampai dikatakan, oh doamu kan semoga semua makhluk hidup berbahagia, itu kan masih semoga, masih angan-angan. Sementara kalau di kita, kamu percaya kita sudah pasti bahagia, pasti bahagia. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, ini kita sebagai umat Buddha bagaimana gitu Sila, untuk kalau bisa kita counter lah Sila, tapi dengan cara yang cantik gitu Sila ya. Nah itu kira-kira bagaimana, dan solusi-solusi apa dari Sila kepada para umat kita ini supaya kita ini tidak mudah login Sila ke agama lain gitu, membentengi diri kita itu bagaimana Sila. Nah, karena ya ini cukup menyakitkan ya kalau mendengar hal, ada orang mengatakan, ah masih agama Buddha kamu, nah yuk sama kita. Nah, ini kan kayak agama Buddha ini terlalu diremehkan gitu Sila. Nah mohon penjelasannya Sila. Terima kasih Sila. Ya, pertanyaan yang unik dan menarik. Sehingga kita tertarik untuk ke Dhammasala ya. Ya, hal yang dialami mungkin salah satu ataupun di antara kita semuanya, ya itu memang wajar. Nah, kok wajar atau selain? Loh, iya, kita ingat Guru Agung Buddha itu kapan?
Itu loh 2500 tahun yang lalu. Ini memang sudah cukup lama. Kalau misalkan disampaikan ada yang menyampaikan, itu kan agama kuno, itu kan ajaran kuno. Ya, tapi di era modern tetap bisa eksis. Tapi buktinya ada yang menyampaikan demikian atas selain ya karena berada misalkan di kalangan mayoritas misalkan. Nah, di kalangan misalkan dengan kuantitas yang mayoritas, kemudian ada yang menyampaikan yang demikian, ya kita juga terima. Maksudnya terimanya, ya kita memang secara kuantitas kita minoritas. Secara kuantitas di Indonesia. Kalau kita berbicara di dunia, ya, kuantitas untuk yang agama Buddha tidak kaleng-kaleng juga. Kalau saya tidak salah ingat, itu menduduki nomor 2 di dunia. Dan para praktisi-praktisi dan juga cendekia-cendekia Buddhis di universitas-universitas ternama, Harvard, Oxford, itu pun juga ada. Mungkin kalau ada yang bertanya demikian, mungkin pikniknya kurang. Lalu bagaimana kita yang sekarang di sini, ya kita perkuat keyakinan melalui dengan pemahaman kita. Nilai-nilai bajik di sana. Kalau semisal memang ada yang mencela, ada yang mengkritisi, ataupun teman-teman yang lainnya, kita kembalikan lagi esensinya bukan karena marah dan benci membuat yang lain celaka. Artinya ya saat mereka berkata demikian, ya, dengan satu kata terima kasih, itu udah menjawab buat kesemuanya. Karena pada saat untuk di blend, ya, dengan cara-cara yang mereka yakini, misalkan dengan konsep-konsep mereka, konsep-konsep seseorang, masing-masing punya konsep, punya cara. Masing-masing punya konsep, punya cara. Tujuannya itu adalah demi kebahagiaan. Dan kebahagiaan untuk kehidupan yang akan datang, siapa yang akan bisa menjamin kepastiannya? Pada saat setelah kehidupan yang akan datang, kehidupan setelah sekarang, nanti kamu akan saat, misalkan contoh, saat kamu berdonasi di sebuah rumah ibadah, nanti kamu akan terlahir di alam surga, terlahir di alam bahagia, dan seterusnya. Secara konsep, ya, secara konsep itu kan perbuatan baik. Mereka yang berbuat baik, ya ia akan terlahir di alam bahagia, di alam saga atau surga. Yang pasti, yang bisa memastikan setelah kehidupan itu siapa? Apakah bisa calling? Oh ya, saya sudah sampai di surga, gitu ya. Nah, tidak ada yang bisa untuk menjamin, ya, menjamin akan hal itu. Namun kita tetap yakin bahwa perbuatan baik itu bukan hanya satu ataupun tunggal. Makanya pada saat di hutan itu dinamakan sebagai hutan bukan hanya satu tunggal pohon, tapi banyak sekali pohon. Begitu juga ketika kehidupan kita bisa menjadi rindang karena banyak banyak pohon itu adalah pohon-pohon kebajikan. Bukan hanya kita yang merasa nyaman, tapi juga orang lain pun juga merasakan kesejukannya, merasakan kerindangan akan banyak sekali pohon-pohon tersebut.
Ada satu kisah yang begitu sangat menarik. Seorang upasika ini sangat-sangat rajin untuk berbuat baik. Dan waktu itu bertemu di salah satu retret meditasi secara intensif. Kurang lebih kalau beliau kemarin 2 minggu. Nah, di saat ada percakapan, karena beliau adalah seorang diri pada saat retret tersebut, kita ada bercengkrama. Saat beliau itu ke wihara, itu sendiri. Juga tidak mengajak misalkan suami dan juga anak. Ya memang di situ struggle juga. Kamu ngapain ke wihara terus? Ya diam aja, ya, yang bersangkutan. Tapi karena merasakan di situ adalah itu untuk dirinya, merasa damai, merasa nyaman. Kemudian ikut. Nah, itu terus untuk dilakukan. Nah, terus untuk dilakukan dan terus menerus untuk dilakukan hingga sampai mengikuti retret, juga diantar, kemudian sampai di cerita kemarin yang disampaikan itu ya ikut tapi tidak sering. Nah, yang rajin itu adalah istrinya. Upasika ini nah sering ikut retret, kemudian ikut latihan dan juga ikut ya kegiatan-kegiatan yang lainnya. Akhirnya keluarlah izin dari suami. Nah, suaminya lambat laun juga ikut untuk masuk ke wihara, kemudian belajar dhamma. Nah, memang kita sifatnya itu adalah tidak menarik, tapi membuat ketertarikan faktor dari luar. Tidak menarik, tapi kita menjadi pemantik. Kita menjadi objek yang menimbulkan ketertarikan bagi orang lain. Karena kita sendiri tidak bisa pula untuk memberikan sebuah jaminan bahkan orang terdekat, misalkan anak, ataupun suami, ataupun misalkan cucu dan juga yang anggota-anggota keluarga yang lainnya. Tidak bisa memberikan sebuah jaminan yang pasti. Hanya kita memberikan sebuah keteladanan. Nah, dengan cara-cara yang elegan, namanya juga permata, itu akan bersinar, akan terlihat. Mereka yang mampu untuk melihat. Permata akan bersinar dan memang sifatnya itu adalah mengeluarkan sinar permata. Dan orang yang melihat sinar dari permata itu, ia melihat Dhamma. Bagaimana cara Guru Agung Buddha pun untuk mencari, mendapatkan siswa yang begitu banyak, itu bukan juga dengan cara yang memberikan sebuah jaminan. Ada yang datang sendiri, kemudian karena beliau memiliki kemampuan yang luar biasa dan siap dari upasika ataupun upasaka tersebut udah siap, beliau datang, kemudian juga permisi dengan cara yang sesuai. Itu udah cara-cara beliau. Itu adalah cara yang bisa meminimalisir resiko untuk diri sendiri. Kalau kita ditagih bagaimana? Kalau semisal kita ditagih akan jaminan kepastian itu
apa yang akan kita berikan. Ya. Kita dengan berlandaskan Tipitaka, kita berlandaskan dengan ajaran Guru Agung Buddha dengan cara-cara yang elegan. Itulah sebagai tips ya. Karena cara-cara kita untuk bisa mendapatkan, bisa memperoleh teman-teman dalam Dhamma, cara-caranya adalah cara-cara yang sudah disampaikan oleh Guru Agung Buddha Gotama. Terlepas dari cara-cara yang lain yang sekiranya tidak merugikan, ya, tidak merugikan untuk diri sendiri dan juga tidak merugikan orang lain. Kita perlu untuk, kalau dalam ilmu manajemen resiko. Nah, ya, kurang lebih demikian. Ya, mungkin cukup ya untuk pertanyaannya. Kalau ada pertanyaan lagi mungkin bisa ditanyakan besok hari di SPD selanjutnya. Demikianlah Dhammadesana yang disampaikan oleh Atasilani Tiranandini. Semoga Dhammadesana yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat dan memperkuat keyakinan kita terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Selanjutnya penyerahan Amisa Puja oleh Pemakarsa Puja Bakti SPD kepada Atasilani. Kepada Pemakarsa Ibu Karsila dan Ibu Rita dipersilakan. Selanjutnya marilah kita menambah satu kebajikan lagi dengan Dana Paramita sambil menyanyikan lagu Dana Paramita. Untuk kepentingan
Selanjutnya pembacaan parita pelimpahan jasa oleh Atta Silani kepada para umat dimohon untuk bersikap anjali. Dengan keyakinan pada Buddha, Dhamma, dan Sangha, serta pengertian yang benar, berlandaskan dengan ketulusan atas kebajikan dilakukan pada saat sekarang ini, terorganisasikan baik adanya, berbuah tepat pada waktunya, menjadi bahagia untuk semua makhluk. Yatha wariwaha pura paripurenti sagarang ewamewa ito dinang petanang upakapati icitang patitang tumhang kipamewa samijatu sabbe purentu sangkapa candu panaraso yatha manujo tiraso yatha Sabbitiyo viwacantu sabbarogo winasatu mante bawa tuandarayo sughi dighayuko bawa abhiwadana silisani cang Wudha pacayino cataro dhamma wadhanti ayuwanno sukang balang ratanataya nubhavena ratanataya te jasa Dukkharo gabhaya wera soka satu cupadawa aneka antarayapi winasantu ase satu jaya siti dhanang labhang soti bagyang sukhang balang Siri ayu cawan noja Bukang wudi caya sawa Satawa saca ayu ca Jiwa sidi bhawan tute Bhawatu sabba manggalang Raghantu sabba dewata Sabba buddha nubhavena Sata sothi bhavantu te Bhavatu sabba manggalang Raghantu sabba dewata Sabba dhamma nubhavena Sata sothi bhavantu te Bhavatu sabba manggalang Raghantu sabba dewata Sabba sangha nubhavena Sada sothi bhavantu te Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya Atta Silani akan meninggalkan ruangan Dhammasala. Kepada para umat dimohon untuk bersikap anjali.
Selanjutnya ada beberapa pengumuman. Hadirilah Puja Bakti sebulan pendalaman Dhamma dalam rangka menyambut Hari Trisuci Waisak yang akan diadakan di Mahawihara Buddha Manggala Balikpapan mulai tanggal 6 April sampai 4 Mei 2025 yang bertempat di Dhammasala Buddha Manggala Barana Balikpapan pukul 7 malam dan khusus untuk hari Minggu pada pukul 8.30 pagi. Pengisi Dhamma Desana Puja Bakti SPD pada tanggal 21 April 2025 adalah Bante Jaya Ratanotera. Diharapkan para umat untuk dapat hadir kembali. Selanjutnya, Mita School membangun karakter anak berbudi pekerti luhur, kolaborasi pembelajaran metode Montessori. Penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2025-2026 untuk kelas kelompok bermain umur 2-4 tahun dan kelas taman kanak-kanak umur 4-6 tahun. Untuk informasi mengenai penerimaan peserta didik baru Mita School dapat menghubungi 0852 4621 1130 atau melalui sosial media Mita School. Selanjutnya, marilah kita menutup Puja Bakti pada hari ini dengan membacakan nama Karapata. Dibuka buku Parita halaman 23. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri, aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Swakato Bhagawata Dhammo. Dhammang namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanggang namami. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak baik. Aku bersujud di hadapan Sangga. Marilah kita bersama-sama mengucapkan Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah rangkaian Puja Bakti sebulan pendalaman Dhamma dalam rangka menyambut Hari Trisuci Waisak pada hari ini. Anumodana atas partisipasi umat sekalian. Semoga kesehatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan selalu ada pada Anda. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sotihotu Namo Buddhaya.